Mumpung audiensnya banyak, sekalian aja kampanye. Dengan pedenya dia bilang gini, bukan saya yang nyesel ikut pilpres, tapi kalianlah. Nyesel nggak? Kalian nggak milih saya. Tapi seingat saya ya, kemarin saya pernah lihat juga di acara mana gitu, si Abah Al-Megdi ini ngomong gini juga. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, ada momen yang menarik ya dari Pak Anies kali ini, dimana dalam sebuah acara sebenarnya bukan bertema pilpres ya waktu itu, tapi pembahasannya justru kembali mengarah ke kontestasi politik 2024. Dan hal ini membuat netizen ada yang berkomentar, kayaknya apapun acaranya, pembahasan pilpres ini tidak boleh ketinggalan gitu guys. Dan yang paling menyita perhatian adalah ketika muncul pertanyaan Pak Anies ya kepada audiens. Dia bilang, nyesel nggak tidak pilih saya katanya. Nah kalimat itu guys langsung memancing komentar pedas gitu ya dari netizen. Karena dia menilai momen tersebut sebagai seperti dimanfaatkan oleh Pak Anies untuk berkampanye. Jadi netizen bilang, ya mumpung audiensnya besar, sekalian saja kampanye gitu ya, kata netizen guys. Namun tentu saja itu penilaian netizen gitu ya, opini dari netizen. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Coba kalian perhatikan video Pak Anies berikut ini. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin gitu. Jadi ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius ya, gitu. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Aduh, Mas Anies, masih aja bahas pilpres. Move on, Pak, move on. Udah mau 2 tahun nih. Udahlah, Pak, terima aja lah kekalahan gitu loh. Aduh. Apapun tema acaranya, pembahasan pilpres gak boleh ketinggalan. Mumpung audiensnya banyak, sekalian aja kampanye. Dengan pedenya dia bilang gini, bukan saya yang nyesel ikut pilpres, tapi kalianlah. Nyesel nggak? Kalian nggak milih saya. Tapi seingat saya ya, kemarin saya pernah lihat juga di acara mana gitu, si Abah Al-Megdi ini ngomong gini juga. Ya berarti ya Abah Al-Megdi ini sekarang punya template pertanyaan baru guys. Templatenya ditanya tapi balik nanya. Ya udah saya jawab singkat aja ya Bah ya. Enggak nyesel. 1.000.000% saya nggak nyesel nggak milih Abah. Justru malah sebaliknya, saya nyesel kalau Abah yang jadi presiden. Akan hancur negara ini, bukan akan lagi sih, pasti hancur. Nah jadi sekarang saya juga mau nanya ke Abah. Abah udah nanya belum ke Pak Prabowo? Pak Prabowo nyesel nggak dulu ngusung saya sebagai gubernur? Kan saya sudah jelek-jelekin Bapak, sudah nyinyirin programnya Bapak, sudah mengkhianati Bapak. Nah kira-kira Bapak nyesel nggak Pak? Nah coba Abah tanya dulu ke Pak Prabowo. Dan saya yakin kalau Pak Prabowo ditanya begitu, Pak Prabowo jawabnya nggak pakai pertanyaan lagi, langsung to the point. Nyesel katanya. Kenapa? Karena mengusung Abah itu bagaikan monolog anjing kejepit. Kita udah bantuin, terus dia pergi. Sebelum dia pergi dia gigit kita lagi. Dan yang kedua, coba Abah tanya ke warga-warga Jakarta yang dulu Abah pimpin. Nyesel nggak kalian pernah milih saya sebagai gubernur? Nyesel nggak anggarannya saya pakai buat mendirikan tugu? Mana tugu bambunya udah nggak ada lagi, udah dibongkar. Dan saya yakin 1.000.000% lagi jawaban mereka pasti akan sama dengan Pak Prabowo. Ya nyesel. Jadi Abah ya, tolong stoplah merasa diri Abah itu paling dibutuhkan, paling sempurna, paling berguna. Dan ngerasa kalau Abah yang jadi presiden, Indonesia ini bakal lebih baik.
Karena di Indonesia ini kita tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa memimpin, yang bisa bertanggung jawab. Gak ada lu juga di negara ini juga gak apa-apa. Ya lihat aja sekarang, kehadiran lu juga gak ada manfaatnya kan? Ya sama seperti pepatah Arab itu mengatakan, wujuduhu ka'adamihi, kehadirannya sama seperti dia tidak ada. Jadi gak ada Abah, gak apa-apa, ada Abah juga gak ada manfaatnya. Dan lagian kan Abah sekarang udah ada jabatan baru, itu kemarin kan udah ditunjuk sebagai penasehat Arab Saudi ya, kota Riyadh ya. Tapi kok gak ada tuh Abah kesana? Kapan kerjanya? Kok masih di sini aja batang hidungnya? Ya daripada di sini luntang lantung gak ada kerjaan, setiap diundang acara ngomongnya pilpres terus, kampanye terus, lebih baik di sana. Carilah tempat atau lingkungan yang bisa menerima Abah. Kan lumayan nanti bisa temenan sama Raja Arab dan bisa bebas naik onta. Ditanya nyesel nggak ikut pilpres, Anies malah balik nanya, nyesel nggak milih saya? Lah, dibilang nyesel sih enggak ya Pak ya. Karena kalau milih Bapak tuh saya bingung Pak. Awal-awal Bapak suka sama Jokowi nih, pro Jokowi ya kan. Terus Bapak tiba-tiba, wah saya dukung Prabowo, saya tidak akan ini Prabowo ya. Terus tiba-tiba sekarang Bapak pilpres ya, bingung saya. Bapak ini sebenarnya dukung siapa sebenarnya? Bapak ini terlalu tidak konsisten Pak ya. Jadi ya udahlah, Prabowo walaupun gitu-gitu ya, setidaknya dia konsisten lah dengan apa omongan dia ya. Kalau Bapak ini nggak konsisten Pak, bingung saya. Jadi dibilang nyesel enggak juga sih Pak ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain nih nyesel apa enggak. Kalau saya sih enggak, karena saya lebih suka orang yang ya walaupun mungkin implementasinya belum benar mungkin ya, tapi setidaknya dia satu kata Pak, satu kata aja. Kalau Bapak ini enggak, beda-beda. Dan musuh terbesar Bapak itu adalah rekam omongan Bapak sendiri. Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Enggak Pak, enggak nyesel sama sekali. Saya enggak nyesel milih Pak Prabowo. Saat ini saya enggak nyesel. Sebagai orang kecil, sebagai yang punya keluarga petani ya di kampung, sebagai orang biasa, rakyat biasa, saya enggak nyesel sama sekali ya. Saya enggak nyesel sama sekali. Sekalipun saya enggak tinggal di Indonesia, saya tinggal di Jepang, saya enggak nyesel sama sekali. Saya pagi-pagi datang siap-siap diantar sama suami ke KBRI Tokyo, saya pilih Pak Prabowo. Jadi Bapak nggak usah kepedean Pak ya, nggak usah kepedean ya. Nggak semua orang itu nyesel, hanya aja nggak semua orang itu bermain media sosial. Jadi nggak seberisik di media sosial ya. Makanya ada yang namanya silent majority ya, mayoritas yang terdiam. Karena kami sibuk apa? Sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk untuk memperbaiki hidup. Karena kami tahu kehidupan itu nggak selalu soal pemerintah. Ya, kita mesti kerja keras, mesti berdiri di bawah kaki kita sendiri ya. Kita mencintai bangsa kita dengan benar gitu ya, nggak selalu nuntut ke negara. Sekarang ya Pak ya, ponakan saya itu bisa sekolah gratis. Cuma tinggal bayar uang seragam, uang LKS, udah, sama alat-alat tulis mandiri. Itulah tugas orang tua. Ya, kalau semuanya gratis dari negara, apa tugas orang tua? Beranak pinak doang? Nggak mungkin kan? Ya, terus ada yang namanya sekolah rakyat Pak. Bapak tahu sekolah rakyat itu sekolah yang anak-anaknya itu benar-benar nggak bisa sekolah ya Pak. Miskin buat makan besok aja bingung ya. Terus ada lagi Pak ya, MBG yang orang semua nggak setuju, yang banyak orang nggak setuju. Tapi saya setuju Pak, karena saya pernah merasakan yang namanya kelaparan. Ya, masa kecil saya pernah merasakan yang namanya kelaparan. Sekolah itu kelaparan gitu ya. Pernah saya. Jadi saya setuju kalau anak-anak itu diberikan makanan bergizi gratis ya. Terus apalagi Pak? Koruptor sekarang digulung-gulungin. Kalau zaman Bapak itu yang kemarin ngedukung Bapak di Pilpres kemarin, apa kabar Pak? Apa kabar? Yang kemarin dukung Bapak di Pilpres kegulung ya Pak ya? Yang dukung Bapak kemarin. Terus apalagi Pak? Saya nggak milih Bapak karena saya tahu kinerja Bapak di Jakarta seperti apa. Terlalu banyak kata-kata yang cantik, tapi eksekusi kosong. Apalagi waktu Bapak tutup pintu balai kota yang Pak Ahok buka buat rakyat mengadu, terus Bapak tutup ketika Bapak menjabat. Aduh, ilfil Pak. Ada lagi, Bapak mau tahu apa? Bapak mau tahu nggak apa? Bapak mau tahu, saya kasih tahu satu. Ketika Bapak membakar isu ras, ya, isu ras, dan Bapak menunggangi isu agama, bagi saya itu nggak layak sekali ya. Maaf Pak, nggak semua orang itu bodoh ya. Nggak semua itu orang bodoh. Nggak usah kepedean juga Pak ya. Nggak usah kepedean. Saya nggak akan pernah milih Bapak karena track record Bapak sendiri yang
yang menggambarkan bagaimana Bapak ya. Track record Bapak sendiri itulah musuh Bapak. Terima kasih. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan. Anies menyesal nggak memilih kemarin? Aduh, yang cocok dan benar itu Anies menyesal nggak pilih kau kemarin? Menyesal. Saya menyesal berikan satu suara, bukan satu suara sih, dengan saya punya istri juga ikut nyoblos kamu kemarin. Aduh, gara-gara kemakan dengan omonganmu yang seakan-akan itu kayak KTP anginmu pun saya tidak peduli. Terus kau dibilang Imam Mahdi pun saya tidak peduli. Seakan-akan saya itu ditutupkan dengan sesuatu lucu. Anies, hey, kalau kemarin kau masih dapat berapa persen suara, nanti di 2029 kau jangan harap saya prediksi mungkin kau dapat mungkin sekitar 5% lah. Widih, senyumnya manis banget. Benar nih kata Bang Panji, Mas Anies manis ya. Manis banget kan guys. Jadi si Wan Abud, si Abah Megdi atau bapaknya para terjal ini bikin konten lagi guys. Seperti biasa kontennya ya begitu, nyinyir, provokasi, menggiring opini sekaligus pick me. Tapi coba kita baca. Kontennya begini, Pak, sekarang lagi banyak nih demo. Menurut Bapak gimana? Terus di slide video selanjutnya dia jawab, ya perlu didengar dong. Sambil menampilkan foto-foto dia. Mungkin ini pas waktu dia jadi gubernur kali ya, atau pas waktu dia nyapres kampanye. Oh begitu. Nggak tahu itu ngomongnya apa, pasti muter-muter itu ngomongnya. Tapi biar apa sih ditunjukin gitu, biar apa? Biar orang simpati, biar orang, wah Abah hebat, Abah mah pendengar yang baik, orang demo aja didengerin. Tapi mohon maaf ya Bah, Mas Wapres kami, Mas Gibran udah dengerin kok. Ini udah nih, diundang ke istana lagi, diajak ngobrol, diajak diskusi, ketemu secara langsung. Ketemunya diajak ke tempat yang adem, ada AC-nya, ke tempat yang terhormat, bukan di tengah jalan gitu loh. Coba kita baca ya Bah ya. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu usai mahasiswa menggelar aksi demo. Jadi udah jelas ya Bah ya, apa yang Abah lakukan, Mas Gibran juga telah lakukan. Jadi jangan ngerasa diri Abah itu paling bener, paling baik. Makanya Bah ya, kalau buka TikTok itu dicari dulu yang begini. Jangan kuotanya dipakai buat jedek-jeduk doang, bikin konten ngasal, nyinyir. Dan sebenarnya lu tuh bikin konten beginian tuh apa sih? Ada maksud dan tujuan apa? Biar apa gitu? Lu tuh baca gak sih kolom komen? Gak usah kolom komen akun lain deh, kolom komen aku sendiri aja dibaca gitu. Lu tuh sadar gak sih lu tuh pick me gitu? Lu tuh NPD, haus validasi. Kalau haus minum, bukan bikin konten. Dikiranya lu doang kali yang bisa ketemu para pendemo, diajak ngobrol. Semua orang juga bisa kali, Mas Wapres kami juga bisa. Dan percuma juga lu bikin konten begini. Orang-orang juga udah tahu perangai lu gimana, kelakuan lu di masa lalu gimana, selalu memimpin sebagai gubernur. Orang juga udah tahu jadi kita lu banyak. Makanya tadi gue suruh lu baca komentar gimana itu pendapat mereka. Jangan baca komentar yang pro lu doang. Tapi susah sih lu. Karena banyak yang ngedukung, anak-anak lu yang dungu itu ngedukung lu ya begini, gak ada perubahan. Karena pujian mereka itu membuat lu lupa ingatan, membuat lu ya merasa benar saat lu ngelakuin hal seperti ini. Saran gue, daripada lu sibuk bikin konten nyinyir terus, mending lu jenguk tuh Dokter Tipung. Anak kesayangan lu itu, jenguk. Lu gak ingat jasa-jasa dia dulu, muji-muji lu. Katanya lu itu Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian, dibutuhkan dunia internasional. Ya balas budi dong, dijenguk gitu. Ya kalau bisa sih lu ikutan masuk juga. Nemenin mereka gitu kan. Ya harus jadi apa ya? Harus jadi abah yang baik. Kasihan lu Dokter Tipung sekarang lagi
kumat itu GERD-nya, mahnya kambuh lagi. Jadi ditunggu Abah menjenguk dokter Tipung. Bikin konten ya Abah ya, jangan lupa. Awas aja kalau nggak dibikin konten. Saya mengikuti dengan sesama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar republik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Kita justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetahuan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur, berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, pimpin secara solid, ajak dan dari atas sampai bawah. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua, asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Tuh kan, bener kan gue bilang, nimbrung lagi kan. Dia tuh sukanya emang dua sih. Pertama, datang nggak diundang ke tempat orang. Yang kedua, suka nimbrung. Tahu aja gitu apa yang lagi viral sekarang. Kenaikan dolar, komen dia. Dulu bencana banjir Sumatera, komen juga. Langsung itu kalau udah kecium isu-isu sekarang yang lagi viral, langsung tuh mulutnya ngerocos. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah, dengan Pak Prabowo. Wah, keluar semua itu retorika kalimat andalan mutiaranya itu. Omongannya selalu ada bagian-bagian yang ngompor-ngomporin, merasa dirinya paling benar, paling bisa memimpin. Saya jujur ya, saya nggak ada masalah sama orang yang ingin menyampaikan opininya, memberikan pendapat, masukan kepada pemerintah. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi saya lihat dulu orangnya yang gimana, orangnya seperti apa. Kalau orang yang pernah memimpin jadi gubernur, tapi nggak becus, terus pernah jadi menteri tapi dipecat karena nggak becus, lantas menyampaikan tutorial untuk cara memimpin yang benar. Seharusnya begini, pemerintah seharusnya begini, presiden harusnya begini. Itu namanya nggak tahu diri. Dan itu ngacanya pasti di air yang keruh, bukan air yang jernih. Karena kalau ngaca di air yang jernih, pasti udah kelihatan tuh muka kita sendiri. Nah ini masalahnya ngacanya di air yang keruh, air got. Jadi nggak kelihatan bobroknya diri sendiri bagaimana. Dan menurut saya ada dua hal yang kurang dari penyampaian dia tadi. Yang pertama, dia nggak langsung to the point. Seharusnya bilang saja langsung, maka dari itu pilihlah saya sebagai presiden, tumbangkan Prabowo dan Gibran sekarang. Nah gitu kan enak, langsung straight to the point. Dan yang kedua, saya nggak nemu dia itu ngasih solusi. Dia cuma bilang pemerintah sekarang ini harus serius ngurus negara ini. Yang seriusnya yang gimana? Ya minimal bisa gitu ngasih poin-poin apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo. Kan enak begitu. Tapi susah ya, manusia itu emang kadang suka nggak tahu diri sih. Saya juga mau nanya nih Bah kepada Abah. Abah dulu pas jadi gubernur, ini apa ini? Ini apa Bah? Apa manfaat yang didapat oleh rakyat saat Abah membangun tugu bambu ini? Jadi menurut saya ya agak nggak pantas sih Abah menyampaikan masukan seperti itu. Sedangkan Abah dulu pas jadi gubernur, jadi menteri, nggak becus. Jangankan negara, mimpin satu kota saja, Jakarta, pada saat itu Abah nggak bisa. Apakah begitu kualitas seorang pemimpin? Menurut saya enggak sih, nggak cocok. Nah guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari Pak Anies sendiri. Memang kelihatannya kalau dinilai seperti pede sekali ya ketika dia ditanya menyesal nggak Pak Anies pernah ikut pilpres, kemudian dibalik sama Pak Anies, nah kalian nyesel nggak pilih saya katanya. Tapi komentar netizen tadi kalian bisa lihat sendiri, pedas-pedas ya, dan seakan-akan ya melihat Pak Anies ini seperti memanfaatkan momen untuk berkampanye kembali guys untuk pilpres ke depan. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!